last night. I wasn't. Listen, don't talk to God. Nah, ngomongin tentang toxic relationship, banyak banget nih yang bertanya-tanya apa sih itu toxic relationship sebenarnya. Karena toxic relationship tuh banyak orang yang tahu, cuman pengertiannya tuh belum banyak yang tahu. Karena toxic relationship merupakan hubungan yang punya dampak buruk tentunya bagi kesehatan mental atau fisik seseorang. Dimana misalkan satu ataupun kedua pihaknya itu bahkan bisa aja ngerasa direndahkan, terus gak dimengerti, dan diserang, dan juga gak dipercayai oleh pasangan maupun kerabatnya. Karena toxic relationship itu bukan pasangan kayak pacaran doang, tetapi toxic relationship itu bisa di lingkungan seperti keluarga, teman, bahkan pun sahabat. Nah, tipenya sendiri juga banyak banget karena seperti apa ya, istilahnya ada yang berbohong aja itu udah termasuk tipe toxic relationship, misalnya saling berbohong atau sering berbohong, dishonesty masuknya seperti itu. Lalu ada juga kayak gaslighting, terus banyak banget pemikiran-pemikiran negatif saat menjalani hubungan. Lalu ada codependency, jadi gimana kita tuh nggak bisa berfungsi sendiri, pemikiran kita tuh selalu dikontrol sama pasangan atau kerabat atau partner hubungan kita. Seperti di sini aku mau jelasin, sebenarnya bukan jelasin tapi lebih ke cerita ya, karena aku pernah ada di fase toxic relationship dan rasa itu bener-bener gak enak. Karena dimana kita tuh ngerasa bahwa gimana sih rasanya tuh diposesifin, enak gak sih? Enggak kan. Tadi tuh aku menjalani hubungan dimana menurut aku udah gak sehat banget, di titik gak sehat banget, dimana aku secara apa ya, direndahkan lah istilahnya, direndahkannya dalam bentuk bahkan yang fisik. Dan itu tuh aku ngerasa di situ tuh ada di titik terendah aku, dikarenakan apa ya, toxic relationship. Jadi aku ngerasa saat aku ngejalanin toxic relationship itu juga berpengaruh buruk ke semua hal di sekitar aku. Nilai aku jadi anjlok, apa yang aku lakuin jadi nggak fokus karena pemikiran aku tuh tertuju sama waktu itu pasangan aku. Jadi seperti itu sih pengalaman aku tentang toxic relationship, dimana itu nggak sehat banget seperti itu. Nah, tipe-tipe toxic relationship ini sebenarnya banyak banget. Sebagai contoh yang sering banget terjadi di sekitar kita yaitu pasangan yang selalu berbohong. Ada juga pasangan yang selalu menyalahkan pihak lain, dan ada juga pasangan yang memiliki pemikiran negatif. Dimana ini tuh buruk banget buat kita karena kita tuh disalahkan atas sesuatu yang sebenarnya kita tuh nggak salah dalam hal itu. Dan toxic relationship ini bisa terjadi karena banyak hal. Yang pertama karena masalah mental yang belum terdiagnosis. Ada juga masalah manajemen amarah. Ada juga kegagalan dalam memutus siklus perilaku toksik. Dan kepercayaan diri yang sangat rendah sampai gak adanya rasa empati itu juga bisa jadi asal muasal timbulnya toxic relationship. Aku sendiri punya pengalaman buruk, punya hubungan sama orang yang punya masalah dalam manajemen amarahnya. Dimana sifat-sifat itu tuh menuntun dia buat ke indikator toxic relationship yaitu controlling, dimana dia itu mengendalikan aku tanpa disadari, juga bersikap posesif, cemburu sebagai salah satu bentuk kepeduliannya, padahal itu kan sebenarnya salah ya. Di situ aku dikontrol, nggak boleh ngupload foto ini itu, aku nggak boleh pakai baju ini itu, bahkan nggak boleh ketemu temen ini itu yang menurut dia nggak suka lah. Dan itu tuh buruk banget karena dia tuh menjauhkan aku dari teman-teman aku, bahkan keluarga aku. Nah, kalau kalian sadari, kebanyakan indikator dari hubungan toksik ini bersifat implisit, di mana pihak-pihak yang menjadi korban tuh gak sadar kalau hubungan yang mereka jalanin itu toksik dan gak sehat banget. Hal ini pun berlaku pada pihak yang memiliki sifat toksik. Beberapa dari mereka tuh gak sadar kalau tindakan mereka ini sebenarnya gak tepat dan toksik banget. Untuk mengatasi masalah ini, makanya perlu banget diadakan pendidikan hubungan. Pendidikan ini diperlukan agar kedua belah pihak tuh tahu gimana sih cara menjalankan hubungan yang sehat dan bagaimana cara mengatasi hubungan yang mulai toksik. Nah, tadi kita udah ngomongin banyak nih tentang toxic relationship. Ternyata ya, toxic relationship tuh banyak banget dampak buruknya. Banyak banget. Contohnya bisa nurunin kepercayaan diri, bisa juga ngasih kesedihan yang berkepanjangan juga. Jangan sampai disedih-sedih. Makanya kita tuh harus lebih waspada ya. Iya, lebih waspada dari toxic relationship ini. Dan toxic relationship tuh juga bisa ngaruh ke kesehatan loh. Oh iya, Nurunin berat badan. Terus udah gitu ada resiko penyakit jantung. serem banget, bahaya banget. takut. Serem Jadi banget. mending kalau udah ada yang mau deket toxic relationship, mending kita jauh aja Betul. deh. Apalagi namanya usia muda, kita kan pasti rentan banget. Iya, ya rentan sih. banget buat masuk ke toxic relationship. Betul ini. banget. Dan pokoknya jangan lupa, jika kita menjalani suatu hubungan, stay healthy.